Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong Yorobun. Perkenalkan, nama saya Derlina. Saya dari Prodi S1 Kebidanan, tingkat 1, kelas 1B. Kali ini saya akan menjelaskan siklus asam sitrat. Siklus Krebs sering dikenal sebagai siklus asam sitrat. Mengapa disebut siklus Krebs? Karena sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Siklus Krebs ini terjadi matriks dikrodia. Nah, bagaimana sih prosesnya? Pada tahap yang pertama, asetil KOH yang memiliki 2 atom karbon yang hasil dari dikarbon oksidatif akan mengalami dinsansi bersama dengan senyawa oksalasetal memiliki 4 atom karbon, sehingga antara siklus asam asetal membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena sang vitamin ini merupakan senyawa terbentuk pada tahap pertama, siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada pembentukan asam sitrat ini, KOH akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Enzim yang berperan pada tahap pertama ini adalah sintase selanjutnya. Pada tahap kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat. Yang kedua, isositrat. Isositrat yang masih memiliki karbon 6 karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerisasi atau perubahan dari satu senyawa menjadi satu senyawa lainnya yang masih memiliki satu rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O. Prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Namun pada saat ini yang terjadi proses bawah molekul air, prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Proses perubahan sitrat menjadi asam sitrat. Ini tidak dikatalis oleh enzim. Pada tahap ketiga, isositrat memiliki 6 karbon akan berubah menjadi alfa-toglutarat. Yang ketiga, alfa-toglutarat yang memiliki 5 atom karbon, sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan, berarti ada elektron yang dilepaskan. Pula elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NADA+, sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isocitrat dehidrogenase. Tahap keempat, alfa-toglutarat memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil koenzim. Suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon, berarti pada tahap ini juga terjadi pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida. Pula selain itu, tahap ini pula terjadi reduksi NADA+ sehingga membentuk NADH. Karena tahap ini terjadi perubahan dari difaktoglutarat menjadi suksinil, membentuk suksinil CoA. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alfa-toglutarat dehidrogenases. Tahap yang kelima, suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon akan dirubah menjadi suksinat. Yang kelima, suksinat. Suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom seperti pada tahap sebelumnya. Tapi pada tahap ini terjadi beberapa reaksi, yaitu fosfatin organik atau P1 akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A pada substitinil, sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan pada fosfat ini. Organik akan berikatan dengan GDP membentuk GPP. Namun pada beberapa sel fosfor yang membentuk GPP akan ditransfer langsung ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik GPP dan ATP keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah substitinil CoA. Sintase tahap yang keenam yaitu suksina
yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon gulana. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh fat membentuk VADH2, yaitu enzim yang berperan adalah suksinat dehidrogenase. Tahap ini terjadi penambahan air atau H2O. Prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Malat akan diubah kembali menjadi oksalasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH berasal dari NAD plus. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP. Sekian itu penjelasan dari saya mengenai siklus asam sitrat. Jika ada kesalahan pengucapan bahasa-bahasa Latin dari siklus asam sitrat ini, saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya tentang siklus asam sitrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.